Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya juga masih bersama dosen di UGM, ada Wuri Handayani, dan juga ada pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Saya mau ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, tadi Anda sudah jelaskan mengapa ini penting, tidak hanya mahasiswa tapi juga para guru besar. Tapi pada saat Muldoko mengatakan ini cara jalanan, kita punya mekanismenya, ada KPU dan Bawaslu kalau mau mengurusi kecurangan pemilu. Sekarang begini, Mbak Valen Spatsi sebagai seorang anchor ya, tiap hari ya Anda pasti membaca berita ataupun kemudian menyampaikan berita ataupun mendengar berita ya, itu bagaimana ya persoalan demokrasi ini makin merosot gitu kan, dan juga Anda juga melihat juga bagaimana ini autokrasi personal ya, jadi pemerintahan yang menuju pada autokrasi personal itu makin lama makin kuat ya. Jadi ini bukan cuma persoalan yang sudah diutarakan berkali-kali ya. Dan terus terang ya, saya sedikit ingin menyanjung dulu Mbak Muri ini ya. Anda bisa bayangkan seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, yang biasanya itu lebih ketat bicara mengenai ekonomi pembangunan, ketat mengenai bicara mengenai bagaimana pembangunan ekonomi ke depan, bagaimana pendapatan rakyat ke depan ya. Tapi sekarang beliau tahu persis bahwa yang namanya ekonomi itu tidak mungkin bisa berjalan kalau politiknya nggak benar, kalau kemudian juga hukumnya nggak benar gitu kan. Jadi kalau orang-orang ekonom seperti Mbak Wuri aja juga ikut turun tangan ya, itu menunjukkan bahwa memang benar nggak beres di sini. Ini bukan cuma persoalan kemerosotan demokrasi di Indonesia yang semakin hari semakin buruk ya. Walaupun terus terang kita masih lebih baik lah ya dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang menggunakan autokrasi penuh gitu kan. Tapi yang jelas kita bangsa Indonesia tuh melihat bahwa mengapa kok di usia kita yang 26 tahun reformasi itu keadaan politik bukannya makin membaik tapi malah makin memburuk. Pemilunya itu juga bukan makin membaik malah makin memburuk. Dan Anda tahu KPU itu malah bukannya menjalankan tugasnya dengan baik tapi malah tiap kali selalu dipanggil oleh DKPP, dan kemudian juga DKPP juga berkali-kali menjatuhkan sanksi, misalnya sanksi keras terakhir, sanksi berat terakhir, tapi juga nggak ada sanksi-sanksi tersebut begitu kan. Demikian juga Bawaslu. Anda lihat dari awal teman-teman dari Perludem itu juga sudah melihat bahwa ini lembaga-lembaga pemilu ini ya, baik itu Bawaslu, KPU dan sebagainya itu kampanye akan menjadi suatu institusi yang terburuk dalam sejarah pemilihan umum di era reformasi ini. Ada kekecewaan juga ya Prof ya, yang Anda sampaikan untuk KPU, dan ada kekecewaan juga yang disampaikan Prof Ikrar untuk KPU dan Bawaslu, banyak sanksinya tapi kita belum lihat sanksinya, implementasinya bagaimana. Tapi Bu Wuri, pada saat Prof Ikrar mengatakan banyak yang tidak beres di sini, berarti apakah sudah ada kekompakan antara kampus-kampus untuk menggulirkan yang namanya pengadilan rakyat ini, atau ini masih hanya di kalangan UGM saja? Baik, terima kasih Mbak Valen. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa ini akan terus bergulir gitu ya. Hari ini tidak hanya di UI tapi juga di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jam 2 nanti kawan-kawan juga akan menyerukan hal yang sama. Nah, saya pikir bahwa gerakan ini menunjukkan bahwa ada semacam keresahan bersama yang dirasakan oleh semua pihak, terutama akademia, untuk menyuarakan semacam keresahan-keresahan. Nah, apa yang disampaikan itu kan merupakan satu red flag ya, satu indikasi gitu bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan fungsinya itu tidak berfungsi. Nah, apa
yang kita usulkan atau yang diusulkan terutama oleh Mas Ujeng kemarin itu sebenarnya lebih awal mungkin lebih mengingatkan ya bahwa ini loh ada persoalan-persoalan yang kalau tidak bisa diselesaikan secara formal maka non formal yang akan berjalan, dan itu kami yakin sekali dengan kekuatan-kekuatan non formal semacam ini. Lalu apakah hanya cukup berhenti di sini saja? Saya yakin tidak, bahwa kami pun juga merencanakan untuk melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan diskusi-diskusi dan juga mungkin pagelaran-pagelaran seni juga yang sama tujuannya adalah menyuarakan bahwa ada ketidakbenaran, ada keresahan, ada kesalahan yang harus diluruskan gitu. Baik, terakhir saya mau ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, pada saat ada muncul wacana untuk muncul lagi pengadilan rakyat ini, kemudian kita ingat Indonesia 1965 ya terkait dengan pengadilan rakyat ini, apakah indikator situasinya itu dengan keresahan yang muncul dan kita suarakan hari ini, apakah itu menyerupai pada saat itu sampai muncul pengadilan rakyat di hari ini? Ya, begini Mbak Valens ya. Kalau kita lihat ya, gerakan dari kampus ini ya, karena ini bulan Ramadan ya, itu memang tidak menyatu. Ya maksud saya tidak menyatu itu tidak misalnya yang tadinya rencananya akan ada di Jogja ya, kenapa dipusatkan di Jogja ya, karena memang Jogja itu adalah termasuk pusat pendidikan di Indonesia ya, dan juga Universitas Gadjah Mada itu juga termasuk universitas tertua di Republik Indonesia, dan juga dosen dan guru besarnya itu adalah misalnya pencetus pertama dari gerakan kesadaran para guru besar dan juga dosen. Tapi kalau Anda lihat tadi Bu Uri sudah menjelaskan ya bahwa ini juga akan terjadi di berbagai kampus ya, dan ini akan meluas ya di kampus-kampus lain di seluruh Indonesia, dan ini yang kemudian ingin menyuarakan ya hal-hal yang boleh dikatakan yang tidak bisa dilakukan oleh suatu lembaga-lembaga yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu itu sendiri ya. Biar bagaimanapun ya, persoalan pemilu itu bukan cuma persoalan KPU, bukan cuma persoalan Bawaslu, tapi juga persoalan pelaksana atau pimpinan negara ya. Dan Anda juga sampai sekarang ya Mbak Valen, Anda juga masih lihat ya bagaimana partai-partai politik ya masih ada yang terus menyanjung-nyanjung baik itu anak ataupun menantu presiden ya yang akan dimajukan untuk pilkada ke depannya, dan lagi-lagi kalimat yang dipakai adalah ini keinginan rakyat, ini terserah rakyat, ini terserah pilihan rakyat, walaupun kita tahu persis ya bahwa ini sudah melenceng dari reformasi 98 itu sendiri ya, misalnya mengenai bagaimana difungsi ABRI itu harus dihentikan sejak 98, bagaimana KKN itu juga berhenti, dan ini terus berjalan. Dan kayaknya mereka itu tidak mendengarkan suara-suara dari kaum reformis yang dulu bergerak 98. Jadi dan juga saya kutip ya Prof ya, saya kutip kalau seandainya pemilu ini bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu saja, tapi juga ikut urusan pimpinan tertinggi negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.